PAV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, tergantung kalian menyaksikan video ini. Untuk materi sebelumnya, kita sudah membahas terkait dengan penghapusan awal dan penghapusan akhir, yang mana kondisinya adalah string list, terus ada node-nya. Dan untuk penghapusan awal maupun penghapusan akhir, itu ada dua kondisi, yaitu ketika kondisi jumlah node-nya hanya ada satu, maupun ketika jumlah node-nya lebih dari satu. Nah, saat ini kita akan membahas terkait metode penghapusan yang ketiga, yaitu penghapusan node tertentu. Ya, di sini kita akan membuat suatu metode penghapusan node tertentu. Misalkan nama metodenya adalah hapus node. Untuk parameternya, kita ingin menghapus node berdasarkan apa? Berarti di sini kita harus menambahkan suatu parameter. Nah, kita bisa menambahkan parameter yaitu node yang akan kita hapus berdasarkan dari nilai datanya. Jadi di sini kita akan menghapus node berdasarkan dari data. Karena data tipenya adalah integer, maka di sini parameternya adalah integer, misalkan nama parameternya adalah D, integer D. Bagaimana dengan return value-nya? Apakah memiliki return value atau tidak? Seperti dengan metode penghapusan sebelum-sebelumnya ya, kita bisa menggunakan void atau bisa menggunakan return value. Anggap saja kita menggunakan return value yang sama persis dengan metode-metode sebelumnya terkait dengan penghapusan node, yaitu kita menggunakan void. Jadi nanti data yang akan kita hapus, kita tampilkan melalui sistem outPrintln. Oke, seperti biasanya ya untuk penghapusan node, itu pasti kondisi link listnya itu tidak boleh kosong. Nah, bagaimana isinya yang ada di sini? Berdasarkan dari metode penghapusan sebelumnya, yaitu kita bisa melakukan penghapusan ketika node-nya hanya ada satu, sehingga pointer head-nya akan menjadi 0 ketika ini dihapus ya node-nya, atau ketika link list tersebut memiliki node lebih dari satu. Nah, seperti ini. Kita bahas yang memiliki satu node terlebih dahulu. Misalkan node A, pointernya 0, pointer head mengacu pada A. Kemudian, apakah node ini akan dihapus? Nah, ini nanti kita tidak serta-merta langsung menghapus node A ini. Seperti hanya dihapus awal maupun hapus akhir. Kita harus cek dulu, apakah node tersebut merupakan node yang akan kita hapus. Jadi kita perlu melakukan pengecekan. Ketika node-nya masih ada satu, kemudian kita cek apakah node ini, ya, node A ini datanya adalah data D, seperti nilai parameter yang kita masukkan. Jika ternyata nilainya sama, maka silahkan kalian menghapus node A, kemudian pindahkan head ke 0. Ya, jadi nilai headnya akan menjadi 0 apabila memang node A ini adalah node yang akan kita hapus. Karena hanya ada satu node, kemudian node A ini kita hapus, maka head akan bernilai 0. Ini adalah kasus yang pertama. Ingat ya, di sini kita tidak bisa serta-merta menghapus node A. Meskipun di sini ada satu node, kita tidak boleh langsung menghapusnya. Kita harus cek dulu, apakah node A itu merupakan node yang akan kita hapus atau tidak. Berikutnya, kondisi yang kedua adalah ketika node-nya lebih dari satu. Ketika node-nya lebih dari satu, misalkan A, B, dan C, dan pointer head mengacu pada A, kemudian kita menginginkan akan menghapus node tertentu. Ketika yang dihapus adalah node A, misalkan ya, kita ingin menghapus node A, maka kita perlu memindahkan head ini ke
note selanjutnya. Misalkan ini ya, kita ingin menghapus note A. Kita perlu cek jika ternyata note yang dimiliki oleh link list itu lebih dari satu, dan kita cek jika ternyata note yang dihapus itu adalah note A, itu apabila head datanya ini merupakan note A, maka head perlu kita geser ke B. Saya rasa kalian sudah paham cara menuliskan kodenya. Oke, bisa beri titik-titik, silahkan kalian isi sendiri. Dan ketika ternyata note yang dihapus itu bukan A, ya, misalkan ini untuk kondisi yang pertama ya, untuk kondisi yang atas, misalkan yang dihapus itu bukan note A, note A, B, C, F, kemudian yang dihapus terserah ini yang mana, karena nanti kondisinya sama aja. Ketika kita ingin menghapus note B, maka nanti link list yang terbentuk akan seperti ini. Dari A, pointernya menuju ke C. Ya. Jadi ini nanti akan terlepas pointernya, dan B ini nanti akan masuk ke dalam garbage collector, akan dihapus secara otomatis oleh Java. Nah, di sini cara mengetahui bahwa B merupakan node yang akan kita hapus, caranya adalah kita perlu meletakkan suatu pointer bantu yang mana posisinya adalah sebelum node yang akan kita hapus. Alasannya kenapa? Seperti dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya, apabila pointer bantunya letaknya sama persis di node yang akan kita hapus, maka kita tidak akan tahu node sebelumnya ini node apa. Oke, di sini kebetulan node sebelum B ini adalah node A, dan A ini diacu oleh head. Berarti untuk contoh kasus yang kita tuliskan di sini, yang menggunakan 3 node, ini masih kurang. Kita coba aja langsung menggunakan 4 node. Ya, ada node A, B, C, D. Kemudian ini adalah pointer head. Bahkan kita ingin menghapus node C. Berarti pointer dari B ini nanti akan kita arahkan langsung ke node D. Kemudian pointer B ke C ini nanti akan hilang. Nah, di sini akan terlihat bahwa node B ini tidak diacu langsung oleh pointer head. Maka dari itu, kita memerlukan pointer bantu, dan pointer bantu posisinya adalah sebelum node yang akan kita hapus. Oke, berarti pointer bantu kita mulai dari head. Alasannya karena ini adalah link list ya, harus sequential. Kemudian kita lakukan pemindahan dari satu node ke node yang lain, hingga pointer bantu posisinya adalah sebelum node yang kita hapus. Jadi nanti menggunakan while ya, menggunakan while yang mana kondisinya silahkan kalian susun sendiri ya. Ini sebagai latihan apakah kalian memang sudah benar-benar paham terkait dengan link list, terkait dengan node, terkait dengan pointer atau belum. Oke, setelah kalian isi ya dengan menggunakan satu kondisi sehingga pointer bantu nanti bisa berhenti belum node yang akan kita hapus. Di sini perlu kalian perhatikan, bisa saja node yang akan kita hapus di sini itu tidak ada di link listnya. Nah, maka dari itu kalian juga harus melakukan pengecekan. Jika ternyata ini nanti di dalam looping ya, jika ternyata pointer bantunya nanti posisinya sudah tidak tepat, dalam hal ini artinya adalah sudah pointer bantunya sudah bergerak dari satu node ke node yang lain, dan ternyata node yang akan kita hapus itu tidak ada di dalam link list,
silahkan kalian keluar dari metode hapus note. Oke, ini silahkan kalian kembangkan sendiri ya. Jika poin terbantunya bagaimana? Intinya di sini adalah jika poin terbantunya sudah selesai proses loopingnya, bla 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 ya, maka silahkan keluar dari metode hapus note. Oke, jadi ini algoritme dari hapus note. Memang saya tidak menjelaskan semua kodenya sebagai latihan untuk memastikan kalian sudah paham terkait dengan string list, terkait dengan note, pointer. Silahkan dikerjakan. Jika masih bingung, bisa kalian sampaikan di kolom komentar. Semoga sudah jelas ya di sini ya, pembahasan terkait dengan single list, terkait penambahan, terkait dengan penghapusan. Oke, terima kasih. Saya akhiri terkait dengan penjelasan single list. Jaga kesehatan, jaga imunitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.